Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erik Akhirullah dari kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi kuliah sistem telekomunikasi tentang multiplexing. Multiplexing pada umumnya diartikan yaitu sebagai proses penggabungan dua atau bahkan lebih sinyal informasi untuk dapat ditransmisikan menggunakan satu communication channel. Contohnya, apabila terdapat satu atau bahkan lebih dari user atau pengguna akan masuk ke dalam satu multiplexer, lalu akan disampaikan dalam satu kali pengiriman dengan cara dimultiplexkan menjadi satu. Akan tetapi pada saat diterima akan dipisah-pisahkan kembali pada penerimaan sesuai tujuan masing-masing inputannya. Pada multiplexing ini terdapat dua teknik dasar, yaitu frekuensi division multiplexing atau FDM dan time division multiplexing atau TDM. Pada FDM, sinyal informasi pada umumnya FDM adalah sinyal informasi yang dimodulasikan dengan gelombang pembawa yang berbeda-beda dan sinyal informasi yang ditransmisikan pada waktu bersamaan dengan frekuensi yang berbeda-beda. Pada umumnya FDM digunakan untuk sistem telekomunikasi analog. Jadi bentuk sinyal inputannya akan berbentuk analog dan kemudian akan dipisah pada receivernya. Untuk time division multiplexing digunakan untuk sinyal digital yang mana beberapa sinyal inputannya berupa deretan bit yang ditransmisikan melalui satu channel dengan metode bit interleave, atau sinyal input dikirim dalam satu time frame dengan menduduki time slot yang berbeda-beda. Pada TDM ini ia menggunakan dua standar, yaitu standar Amerika dan standar Eropa. Sedangkan di Indonesia sendiri menggunakan standar Eropa. Yang membedakan dari kedua standar ini ialah jumlah voice-nya dan ukuran bitnya. Lalu selanjutnya yaitu switching atau sistem penyambungan, atau yang biasa lebih dikenal sebagai sentral, secara umum diartikan sebagai proses hubungan antara dua pelanggan atau pengguna telepon sehingga dapat berbicara antar satu sama lain dalam suatu panggilan. Jadi pada dasarnya sentral lah yang menghubungkan sinyal penerima dan sinyal pengirim. Pada switching sendiri atau sentral harus memiliki syarat agar dapat dikatakan switching, yaitu yang pertama, dapat menghubungkan setiap panggilan ke satu atau lebih banyak pada outgoing circuit. Jadi maksudnya switching ini harus dapat menghubungkan sinyal penerima kepada sinyal pengirim di antara banyaknya outgoing circuit yang ada. Lalu yang kedua harus dapat memutuskan hubungan setelah call termination. Jadi switching ini harus dapat segera memutuskan hubungannya ketika
ketika panggilan sudah dimatikan sehingga tidak dapat menerima informasi lagi. Lalu yang ketiga, switching harus bisa mencegah panggilan baru ke dalam sirkuit yang sudah digunakan. Jadi switching ini harus dapat memutus panggilan lain ketika satu panggilan sudah dilakukan. Jadi contohnya, apabila pelanggan A dan pelanggan B sudah berada dalam suatu panggilan, sedangkan pelanggan C ingin menghubungi pelanggan A, maka tugas switching adalah memutus panggilan dari C kepada A sehingga C tidak dapat masuk ke dalam panggilan A karena panggilan A sudah digunakan. Lalu switching juga memiliki 3 kemampuan dasar, yaitu switching, ya seperti tadi, switching yang berarti menghubungkan dua pemakai yang ingin berhubungan. Lalu signaling yang berfungsi menyampaikan informasi adanya panggilan sibuk. Jadi signaling ini berfungsi sebagai pemberi informasi. Jadi apabila panggilan telah masuk, maka signaling akan memberikan informasi seperti nada panggilan kepada penerimanya, seperti ringtone dan sebagainya. Lalu numbering, yaitu memberikan identitas kepada pemakai. Jadi sehingga pemakai dapat mengetahui dengan jelas kepada siapa dia akan melakukan panggilan dan kepada siapa dia akan dituju. Lalu switching juga memiliki fungsi, yaitu pertama sebagai penyambungan, sebagai penyambungan antara dua pemakai bahkan lebih. Yang kedua, kendali. Switching mengendalikan panggilan sesuai sinyal penerima dan sinyal pengirim. Jadi dia melakukan kendali pada jalur sinyalnya, ke tujuan mana dia akan melakukan panggilan. Lalu pemberian tanda. Jadi switching ini akan memberikan tanda seperti misalnya ringtone dan sebagainya, atau misalnya panggilan A sudah berada dalam panggilan lain, maka dia akan memberikan tanda. Lalu pelayanan, selanjutnya penerimaan informasi, lalu pengiriman informasi, pengetesan keadaan sibuk, lalu pengawasan. Sentral juga memiliki beberapa tugas. Yang pertama, sentra harus tahu ketika ada pelanggan yang off hook dan mengirimkan dua pilihan, yaitu nada pilih. Apabila pelanggan tersebut sedang dalam saluran bebas, maka harus mengirimkan nada pilih. Dan yang kedua, nada sibuk. Apabila pelanggan tersebut sudah berada dalam panggilan lain, maka dia akan mengirimkan nada sibuk. Lalu yang kedua, tugas dari sentral, yaitu waktu penyambungan harus jauh lebih kecil. Waktu penyambungan harus lebih kecil dari
waktu penyambungan harus lebih kecil dibandingkan waktu hubungan. Yang ketiga, sentral harus tahu identitas pelanggan yang memanggil atau dipanggil. Jadi sentral harus mengetahui terlebih dahulu pelanggan yang dipanggil atau dipanggil, sehingga tidak terjadi miscommunication antara penerima dan pemanggil, sehingga tidak terjadi salah sambung. Lalu yang keempat, sentral harus tahu kondisi saluran pelanggan yang dituju. Jadi apabila pelanggan yang dituju dalam keadaan sibuk, jadi sentral dapat memberikan sinyal informasi berupa nada sibuk kepada pengirim yang ingin menunjukkan pelanggan yang dituju. Jadi sentral harus mengetahui keadaan pelanggan yang dituju terlebih dahulu. Yang kelima, jika pelanggan yang dikirim sedang tidak bicara, akan dikirim ringing tone, kemudian bel berbunyi, dan kemudian ringing back tone. Jadi apabila pelanggannya tidak melakukan pembicaraan, maka akan diberikan nada ringing tone. Lalu yang keenam, jika tidak diangkat, maka kan sesuai standarnya akan berhenti sejenak selama 20 atau sampai 30 detik. Lalu apabila tidak diangkat kembali, maka akan diberikan nada sibuk. Lalu yang ketujuh, jika diangkat, saluran akan dikunci. Jadi apabila sudah diangkat, maka hubungan antara pelanggan A dan pelanggan B akan dikunci, sehingga pelanggan lain yang ingin menghubungi A dan B terkunci, sehingga tidak dapat masuk ke dalam panggilan antara A dan B. Lalu dia juga setelah dikunci, dia juga akan melakukan penghitungan meteran secara bersamaan ketika diangkat. Jadi apabila sudah terkunci, maka penghitungan tarifnya juga dimulai secara bersamaan, tarif bayaran per teleponnya. Lalu yang kedelapan, jika pelanggan selesai bicara, maka tugas sentral harus merilis semua peralatan switchingnya. Nah, lalu selanjutnya untuk elemen exchange-nya terdiri dari beberapa bagian juga, yaitu cross point matrix yang berfungsi menerima permintaan dari pelanggan pemanggil serta mengecek status pelanggan tersebut. Lalu signaling seperti tadi, yaitu menentukan saluran mana yang dihubungkan, apakah ia sedang dalam panggilan sibuk atau tidak. Lalu yang ketiga, kontrol, yaitu membangun hubungan. Lalu terdapat unit penyambungan pada sentra telepon, yaitu line interface circuit atau LIC, yang merupakan antarmuka antara saluran pelanggan dengan sentral yang berfungsi untuk menerima indikasi panggilan dari pesawat yang memanggil dan mempersiapkan peralatan sentral untuk memproses panggilan tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.